Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik. Walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertatap muka secara langsung seperti biasa. Hari ini kita pelajarannya apa? Al-Quran Hadis. Nah, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu membaca doa terlebih dahulu. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Hai, Bu Listi mau absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Bulan. Bulan. Oke, Bulan kemana? Mana belajar kanan? Oke. Sakit. Bu Listi absen dulu ya. Muhammad Faiz. Hadir. Citra. Hadir. Trikleo. Hadir. Liliana. Hadir. Iva. Hadir. Lucky. Hadir. Yesita. Hadir. Hadir. Berarti yang tidak hadir Bulan. Oke, cukup. Bulan. Langsung saja, kemarin kita sudah mempelajari tentang Al-Quran. Sudah tahu ya pastinya apa itu Al-Quran? Nah, kesempatan kali ini, hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Pasti semua kalian sudah tahu apa itu Al-Quran dan juga hadis. Ya, belum tahu? Belum. Nah, Al-Quran dan hadis itu pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Ibarat dalam perjalanan Al-Quran dan hadis sebagai peta yang akan menunjukkan jalan untuk kita semua. Kenapa? Agar kita tidak tersesat. Nah, maksudnya apa? Dalam hidupnya umat manusia, ketika kita berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis, kita tidak akan menyeleweng, tidak akan tersesat dari jalan yang sudah Allah tentukan. Nah, sekarang pasti kalian sudah bisa ya membaca Al-Quran. Al-Fatihah sudah bisa, baca doa surat-surat pendek juga sudah bisa. Bersama-sama kita tartil membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tajwidnya sudah betul. Nah, mulai sekarang kita harus membiasakan untuk belajar dan juga membaca Al-Quran. Nah, kalian tahu nggak apa itu membaca Al-Quran itu? Kenapa toh kita kok wajib berusaha belajar dan juga membacanya, mempelajarinya? Kenapa? Nah, perlu diketahui bahwa membaca Al-Quran itu ada banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Tahu? Ada yang tahu apa itu kebaikan-kebaikan membaca Al-Quran? Dapat Nah,
Betul, betul sekali mendapat pahala. Ada yang lain? Belum tahu. Oke. Ilmu manfaat. Nah, ilmu manfaat bisa jadi. Nah, banyak sekali kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari dan membaca Al-Quran. Kebaikan apa saja itu? Pertama, dengan membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan juga kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Nah, itulah kenapa Al-Quran itu mempunyai banyak kebaikan. Salah satunya dengan membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan juga kebaikan. Nah, yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kalian belajar TPQ. Kalau sore ngaji TPQ, Iya. belajar Al-Quran, Iya. ada yang mengajari, Ada. Di sini dimaksudkan kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Nah, termasuk guru kalian yang mengajarkan kalian membaca Al-Quran itu merupakan kebaikan dari mengajarkan Al-Quran. Kemudian kelak di akhirat Al-Quran akan memberikan syafaat atau pertolongan bagi kalian, bagi siapa saja yang mempelajarinya. Nah, baik anak-anak, bagaimana? Sudah paham manfaat dan kebaikan membaca Al-Quran? Insya Allah. Insya Allah. Oke, banyak kan manfaatnya, kebaikannya? Banyak. Oke. Dengan membaca Al-Quran kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan juga munkar. Maksudnya apa? Munkar itu buruk, hal-hal yang buruk, perbuatan yang buruk. Nah, kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin mempelajari Al-Quran. Nah, yang biasanya kalian suka berbohong. Nah, dengan manfaat membaca Al-Quran itu, perlahan-lahan kalian bisa itu mengurangi keburukan-keburukan yang biasa kalian lakukan. Nah, itulah kenapa kita harus mempelajari Al-Quran. Selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama. Itu tadi baru pembukaan. Materi yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Ada yang sudah tahu pengertian Al-Quran? Belum. Nah, apa sih itu Al-Quran? Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqra'u Qur'anan. Qoro'a, yaqra'u Qur'an, yang artinya bacaan, membaca, atau bacaan yang sempurna. Ditulis kalau belum paham. Membaca, qoro'a, yaqra'u Qur'anan artinya membaca, bacaan, atau bacaan yang Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan yang membacanya bernilai ibadah. Apa? Bisa diulang, Luki? Wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan yang membacanya bernilai ibadah. Selain Al-Quran, yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia adalah hadis. Apa itu hadis? Ada yang tahu? Hadis riwayat. Sudah pernah dengar berarti? Siapa Pak SK? Apa itu hadis? Hadis berasal dari kata hadasa. Yang belum pernah tahu, ya bisa ditulis hadasa, yang artinya baru, cerita, peristiwa, dan juga perkataan. Perkataan siapa? Nabi Muhammad. Sedangkan hadis menurut istilah adalah segala sikap, perbuatan, perkataan, maupun penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana anak-anak? Sampai sekarang sudah paham? Sampai sini sudah paham? Pengertian Al-Quran
Al-Quran dan juga hadis. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu fungsi dari Al-Quran dan juga hadis. Apa itu kira-kira fungsi Al-Quran dan hadis? Fungsi Al-Quran untuk baca. Betul, bisa jadi. Nah, yang pertama, perhatikan Al-Quran. Fungsi yang pertama dari Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Paham? Apa? Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Nah, mengapa demikian? Kenapa kok paling utama dan yang paling utama lagi? Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada banyak sekali hukum-hukum Islam. Contohnya yaitu di dalam Al-Quran terdapat hukum makanan halal, makanan haram. Nah, itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Gak hanya itu, ada banyak sekali hukum-hukum yang bisa dijadikan pedoman hidup untuk semua umat manusia, ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, fungsi Al-Quran yang selanjutnya yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, apa itu maksudnya? Contohnya, di dalam Al-Quran dijelaskan awal mula terciptanya manusia. Nah, kalian di sekolahan, kalian di pelajaran IPA mempelajari tentang penciptaan manusia. Nah, di Al-Quran ternyata sudah ada sebelum sains, sebelum kalian yang ada di LKS kalian itu, di dalam Al-Quran sudah ada bagaimana awal mula terciptanya manusia, terciptanya alam semesta. Ya kan, semesta itu ada matahari, ada bulan, bumi. Nah, itu semua tercantum sudah terlebih dahulu dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu termasuk fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, Al-Quran sebagai penyempurna kitab terdahulu. Apa itu kitab terdahulu? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kitab terdahulu itu ada 3, Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, kemudian 3 itu sudah hangus, sudah hilang. Kemudian turunlah Al-Quran sebagai penyempurna. Itulah kenapa Zabur, Taurat, dan juga Injil itu sudah tidak dipakai. Adapun Injil yang beredar untuk dijadikan pedoman bagi umat Kristiani, umat Kristen, itu bukan Injil yang asli, bukan, tapi sudah diubahkan oleh manusia sendiri. Jadi itu bukan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Itu sudah diubah oleh umat Kristiani sekarang. Nah, selanjutnya fungsi dari hadis. Apa itu kira-kira fungsi dari hadis? 1. Menetapkan hukum Islam yang belum ada di dalam Al-Quran. Nah, contohnya dalam hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi saudara perempuan istrinya. Nah, itu di dalam Al-Quran tidak ada. Kemudian Allah menurunkan hadis kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada umat manusia, yaitu tentang larangan seorang laki-laki dilarang menikahi saudara perempuan istrinya. Selanjutnya, fungsi hadis memperjelas ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Nah, jadi dalam Al-Quran itu semuanya masih bersifat global, tapi kemudian dijabarkan oleh hadis, dijabarkan di dalam hadis. Contohnya, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang perintah sholat. Nah, tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana sih tata caranya sholat, berapa sih rakaatnya sholat, kapan waktunya sholat. Nah, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi di dalam hadis semua itu dijelaskan bagaimana rakaatnya sholat, apa bacaan-bacaannya sholat, berapa rakaat, dan juga waktu-waktunya sudah lengkap di dalam hadis. Selanjutnya, memperkuat ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang perintah puasa. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang perintah puasa yang berbunyi,
Barang siapa yang melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan tuh, berpuasalah jika kalian melihat bulan dan berbukalah jika kalian melihatnya. Oke, sudah paham fungsi dari Al-Quran dan juga hadis? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah paham semua? Apa pengertian dari Al-Quran? Belajar dari berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan, membaca, atau bacaan yang sempurna. Ya, baik anak-anak. Tadi Ibu sudah jelaskan pengertian dari Al-Quran dan juga hadis serta fungsi-fungsinya. Selanjutnya, sebelum pelajarannya diakhiri, Bu Listi ada kuis. Siap? Hari ini gamenya tentang 3, 6, 9. Maksudnya apa? Nah, misalnya nanti Luki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muter terus gitu ya. Ketika pada angka 3, 6 dan juga 9 nanti harus tepuk, diganti dengan tepuk. Jangan disebutkan 3. Jangan 3, 6, 9 jangan, tapi diganti tepuk. Kalau kalian salah, dapat hukumannya mendapatkan soal dan juga harus menjawab. Paham? Coba kita pemanasan dulu. 1 Kak Listi. 1 Bu Listi. 1, 3 diganti dengan tepuk. Jangan disebutkan 3 ya. Misalnya 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jangan disebutin, langsung tepuk gitu ya. Lupa. Terus balik 1 lagi gitu ya. Oh, Ya. Setelah 9 balik 1 lagi. Ingat, jangan ada 3, 6 dan 9, tapi diganti dengan tepuk. Oke, siap? Siap. Dimulai dari Faiz. 2, 3 diganti dengan tepuk. Sini maju sini, hukuman dulu. Baca, ambil kupon berisi Honda motor. Ya, dibaca. Apa pengertian dari Al-Quran? Pengertian dari Al-Quran apa, Dek? Apa? Pahala. Betul atau salah? Apa itu pengertian dari Al-Quran? Pengertian dari Al-Quran adalah berasal dari bahasa, istilah berasal dari kata qara'a Qur'anan, yang artinya membaca bacaan atau bacaan yang sempurna. Betul. Atau menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan yang membacanya bernilai ibadah. Oke, yes, kita mau dihukum apa? Jangan push up. Baca surat Baca surah Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tepuk tangan untuk dia kita. Ini kelas ya. Kembali. Lanjut. Dimulai dari Iva. 1, 2, 4,
5. Ya, ada lagi. 7 7 8. Oke, Iva maju sini. 8 masih disebutkan, yang tidak 9. 6, 9. Ambil. baca Ya. balik sebagai Penyempurna kitab terdahulu adalah salah satu fungsi Al-Quran. pintar. Lanjut, dimulai dari Lili. 3. Ayo, Faiz, Faiz. Terakhir ya. Yo, Bang. Toyota Fortuner. Bukan satu saja fungsi Al-Quran. satu saja fungsi dari Al-Quran. Untuk mendapat pahala. Yo. Penyempurna kitab terdahulu. Pintar, tepuk tangan. Sudah paham semua ya? Terima kasih karena waktunya sudah habis. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Sebelum kita pulang, mari membaca Al-Asr bersama-sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di rumah rajin belajar ya. Sama rajin membaca Al-Quran. Oke. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau kurang memahamkan. Besok bisa dipelajari lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.